Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Sustian. Di video kita kali ini kita masih membahas seputar e-materai ya, atau materai elektronik yang sepertinya saat ini sedang ramai dibicarakan terkait dengan kebijakan untuk dokumen yang harus ada pembubuhan materainya itu menggunakan e-materai ya gitu. Nah, kali ini saya akan membahas apa solusi apabila misalkan Anda sudah terlanjur membubuhkan tapi ternyata gagal gitu, atau misalkan Anda sudah membubuhkan tapi kemudian harusnya harusnya masuk tapi ternyata kuotanya berkurang seperti itu ya gitu. Jadi intinya adalah Anda sudah beli kuota di e-materai tapi ternyata kuota Anda berkurang walaupun tidak terpakai seperti itu. Nah, seperti apa solusinya? Bagaimana cara refundnya? Jadi kuota yang hilang tadi itu sebenarnya bisa di-refund ya, bisa dikembalikan. Nah, seperti apa pengembalian refund untuk e-materainya ini? Nah, ini saya ambil dari medsosnya DJP di sini. Jadi, em, Dirjen Pajak ya, dari akun medsosnya DJP, ini adalah bagaimana cara apabila misalkan kita gagal unggah e-materai ya, materai elektronik, apakah kuota kita bisa balik ya gitu. Karena kalau kita bicara terkait dengan sistem pada saat kita unggah dokumen untuk dibubuhkan materainya, kemudian ternyata setelah itu gagal, nah ternyata kuota yang kuota yang sudah terlanjur kita pakai ternyata itu nggak balik secara otomatis ya, walaupun gagal ternyata itu nggak balik secara otomatis gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan tadi ya gagal, tapi kemudian apakah bisa di-refund seperti itu? Nah, ternyata caranya bisa ya, caranya seperti ini. Oke, yang pertama adalah apa sih penyebab gagalnya itu gitu ya? Ada beberapa mungkin problem ya. Pertama adalah bisa jadi jaringan internetnya memang lagi kurang stabil atau mungkin terlalu lama login gitu ya. Jadi login kemudian tidak ada aktivitas otomatis kayak kayak istilahnya logout otomatis seperti itu. Bisa jadi seperti itu atau memang ya saat ini karena mungkin trafficnya lagi kenceng, bisa jadi servernya memang sedang bermasalah atau dalam perbaikan gitu ya. Ya semoga aja kalau memang servernya ini bermasalah, ya semoga aja di sini tidak terlalu lama ya butuh perbaikannya gitu. Karena bisa jadi memang memang kayaknya memang terjadi lonjakan traffic yang lumayan besar juga ya, yang membuat sepertinya server dari situsnya iMatere ini tidak sanggup untuk bekerja secara optimal seperti itu. Nah, yang bisa dilakukan adalah keluar dulu dari laman portal iMatere, kemudian silakan login kembali gitu ya. Jadi kalau misalkan memang terjadi kendala seperti itu, pertama kita coba eh, log out kembali, kemudian nanti silakan login login kembali. Sebaiknya tadi ya, yang pertama silakan browsernya itu gunakan Chrome, kemudian pastikan pop up untuk memasukkan istilahnya notifikasi itu diaktifkan, dan kalau misalkan memang masih nggak bisa juga silakan menggunakan incognito mode ya, atau mode penyamaran seperti itu. Kemudian silakan kemudian kalau sudah berhasil logout, silakan untuk login kembali seperti itu ya. Pastikan jaringan internetnya lancar gitu ya, atau mungkin di jam-jam tertentu deh gitu. Kalau jam-jam kerja atau jam-jam sibuk bisa jadi memang servernya lagi bekerja keras seperti itu. Tapi kalau misalkan kayak mungkin pada saat atau malam gitu ya, atau mungkin pas lagi istirahat dan sebagainya, bisa jadi itu bisa kembali normal gitu. Jadi silakan aja untuk istilahnya disesuaikan ya di jam-jam tertentunya tadi gitu. Nah, berikutnya adalah bagaimana cara mengembalikan kuota materai yang sudah terlanjur kita bubuhkan tapi ternyata gagal tadi gitu. Yang pertama adalah di sini cek kembali dokumen yang gagal dibubuhkan melalui riwayat pembubuhan gitu ya. Jadi di menu profile kita itu ada riwayat pembubuhan.
Nah, silakan dicek, nanti akan muncul semua riwayat pembubuhan materi elektronik yang sudah dilakukan dari mulai nama, jenis file, nomor dokumen, dan sebagainya. Gitu. Dan juga status pembubuhannya. Jadi pastikan status pembubuhannya itu berhasil ya. Jadi cara mengeceknya untuk yang nomor 2 ini, kalau misalkan berhasil, dokumen yang apa istilahnya yang sudah terlanjur kita eh, bubuhkan tadi itu masih bisa kita download selama 2 kali 24 jam atau sekitar 48 jam. Dan eh, kalaupun misalkan tidak bisa di-download, itu biasanya sudah otomatis masuk ke email kita. Jadi dokumen yang sudah kita bubuhkan dan berhasil itu biasanya sudah otomatis masuk ke email kita. Jadi silakan cek dulu ke email ya. Jadi silakan cek ke email kita juga. Barangkali, oke, saya nggak bisa download dokumennya, tapi bisa jadi sudah masuk ke email kita, gitu, ke email yang sudah kita registrasi di akun Imatrade ini, gitu. Jadi pastikan cek di email juga ya, barangkali sudah masuk dokumennya tadi. Kalau ternyata gagal di sini, apabila misalkan ternyata gagal dan kita cek ya statusnya apakah refund, gitu. Nah, kalau ternyata refund itu berarti bisa jadi dokumen tadi gagal. Jadi pada saat kita mau bubuhkan imaterai ternyata dokumennya itu gagal dibubuhkan ya. Nah, silakan kalau misalkan statusnya adalah refund di sini, maka hal ini akan kita laporkan untuk dilakukan pengembalian kuota imaterai. Jadi cek ya, kalau statusnya adalah refund itu bisa kuota kita bisa dikembalikan seperti itu. Caranya gimana? Pertama, lakukan screenshot dulu. Jadi di layar imatrinya tadi itu kita screenshot aja, boleh lewat HP, boleh pakai langsung dari layar foto dari HP ya, foto dari HP atau langsung aja screenshot dari layar monitornya. Oh ya, untuk membuka imatri ini disarankan jangan menggunakan handphone ya, minimal tablet atau laptop lah gitu, atau PC lah ya. Jadi kalau 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 apa? Kalau menggunakan HP itu sepertinya nggak bisa maksimal ya, atau bahkan mungkin malah error gitu. Jadi sebaiknya silakan gunakan laptop, PC, atau minimal tablet seperti itu. Nah ini ya tadi ya, kalau misalkan statusnya refund, silakan lakukan screenshot dulu pada riwayat pembubuhan untuk data pendukung laporan pengembalian kuota. Jadi istilahnya ini adalah lampirannya ya, lampirannya bahwa ini loh saya mau refund kuota saya gitu. Nah, kalau sudah nomor 3 di sini, nomor 4 adalah kita bisa minta ke nomor ini, ke WhatsApp ini. Jadi yang tangkapan layar tadi ya, tangkapan layar itu kita forward atau kita kirimkan ke nomor ini 0811 980 9600 ya. Jadi silakan eh, kirimkan ke nomor ini. Ini adalah nomor layanan helpdesk Peruri ya. Jadi ini adalah layanan helpdesk Peruri. Kemudian silakan lengkapi datanya dengan nama, kemudian nomor telepon yang terdaftar di iMatre, kemudian alamat emailnya, alamat email yang terdaftar juga, kemudian kendalanya. Kira-kira apa? Misalkan tadi ya, katakanlah saya nggak bisa unduh dokumennya, saya nggak bisa eh, bubuhkan tanda tangan materainya, atau misalkan saya sudah beli 10 tapi ternyata kuota saya hanya 4 yang berhasil. Saya beli 100.000 10 tapi ternyata di kuota saya jumlahnya cuma 4, yang enamnya hilang misalkan. Macam-macam kendalanya apa? Silakan dituliskan di situ, plus tadi ya sebaiknya di screenshot juga untuk mendukung bahwa oh ini loh salahnya di mana seperti itu. Kemudian jenis akunnya ya, karena kan Imatra itu ada 3 jenis akun, personal, enterprise, ataukah wholesale gitu. Kalau untuk individu biasanya silakan gunakan yang personal saja ya gitu. Setelah itu, setelah diisi, petugas helpdesk akan membalas chat dan menginformasikan tiket pelaporan yang kemudian diteruskan ke tim terkait. Nah, ini bisa jadi ya kita nggak bisa menebak ya waktunya berapa lama seperti itu. Tapi ya karena mungkin bisa jadi banyak aduan akhir-akhir ini, jadi bisa jadi mungkin agak lama. Tapi ya nggak usah khawatir, nggak usah berburuk sangka juga gitu ya bahwa oh apa
ini perampokan lah, ini apa, enggak lah gitu. Saya yakin enggak seperti itu. Ini hanya masalah kendala saja. Terjadi lonjakan traffic yang membuat servernya mungkin tidak kuat, yang membuat apa istilahnya terjadi error seperti itu. Kalaupun misalkan nanti sudah lancar, saya yakin kuota pembubuhan dan sebagainya itu semua bisa berjalan dengan normal gitu. Di pajak juga kan sama ya. Jadi pada saat awal-awal dulu DJP online kan sempat crash beberapa kali kan. Kita mau lapor SPT, kita mau lapor e-filing dan sebagainya. Itu kan mau sampai di hari-hari terakhir kan ada yang diperpanjang segala macam gitu. Saya yakin ini juga mungkin sama karena ini ya ini baru juga, e-materai kan ini baru ya. Sebenarnya mungkin udah lama dari tahun lalu, tapi mungkin teman-teman di sini mungkin baru 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 makainya pertama kali, jadi mungkin agak agak kaget juga gitu. Oh ternyata seperti ini ya. Dan apa sisi positifnya kan banyak ya e-materai ini gitu ya. Artinya ya kita tidak perlu repot-repot harus mencari materai gitu ya. Kalau kalau selama ini kan kalau mau mencari materai tempel kan harus ke kantor pos, harus ke Indomaret dan segala macam kan. Nah, sekarang kita bisa nih tinggal login saja, kita beli kuotanya, kita pakai kris untuk membayarnya, udah selesai. Jadi secara waktu lebih hemat, secara efisiensi juga lebih gampang ya gitu. Gitu. Jadi tinggal di depan komputer sudah bisa membubuhkan elektronik tadi ya, ini uh, materai tadi gitu. Kemudian nomor 5 tunggu balasan dari petugas ya ini ya. Jadi uh, jangan apa ya, jangan langsung berharap misalkan harus dibalas gitu, nggak juga ya, karena bisa jadi yang meminta refund ini kan bisa sampai ya mungkin ratusan atau bahkan ribuan orang seperti itu. Jadi ya sabar saja, ditunggu saja. Kalaupun misalkan ternyata sampai dengan beberapa hari ternyata belum ada balasan juga, nah silakan hubungi lagi di nomor nomor yang lain, misalkan di apa di Kring Perurinya atau mungkin via email dan sebagainya. Nah, kemudian di samping itu, sambil nunggu balasan, silakan juga cek kuota, cek ulang di kuota ya. Jadi silakan login kembali, kemudian cek di kuotanya apakah sudah kembali atau tidak gitu. Misalkan awalnya kita beli 10, yang kita pakai 2 berhasil, harusnya kan masih ada 8. Nah, ternyata hilang, tinggal 4 gitu ya. Empatnya kemana gitu ya, 4 yang lain kemana gitu. Kita cek cek terus saja ya. Mungkin nggak bisa cepat ya, tapi mungkin ya beberapa hari. Yang pasti kalau saya sih yakin bahwa ini apa tidak ada unsur penipuan, tidak ada unsur apa istilahnya eh, perampokan bahkan gitu ya, enggak lah, nggak mungkin gitu. Jadi ini hanyalah soal eh, lonjakan traffic yang mungkin servernya tidak sanggup untuk memenuhi itu, akhirnya ya semuanya jadi error gitu ya. Semoga aja beberapa hari ke depan semuanya sudah tertangani dan semua kuota yang Bapak Ibu beli itu bisa kembali dan bisa dibubuhkan dokumennya dengan lancar gitu ya. Gitu. Kalau untuk tutorialnya itu ada di video saya yang lain, silakan dilihat tutorial-tutorialnya. Kalau Bapak Ibu membutuhkan tutorial pajak yang lainnya juga silakan dilihat di akun YouTube saya, itu semuanya ada terkait PPh, PPN, e-faktur segala macamnya. Silakan Bapak Ibu lihat dan apabila eh, membutuhkan informasi perpajakan lainnya silakan subscribe channel ini gitu. Jadi dan terakhir apabila ada keluhan lain khususnya untuk e-materai silakan disampaikan ke nomor WhatsApp yang ada di sini 081 19 59 0159 atau emailnya ke cs.digital@peruri.co.id ya, co.id ya gitu. Oke, semoga kendala-kendala yang Bapak Ibu hadapi terkait dengan pengajuan e-materai ya, pembubuhan e-materai selama beberapa hari ini bisa bisa kembali menemui solusi. Bagi yang hilang kuotanya, semoga kembali. Bagi yang tidak bisa membubuhkan, semoga bisa kembali membubuhkan dan semoga dilancarkan semua urusan-urusannya. Dari saya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.